Shalom, bab 53 dari buku Kerinduan Segala Zaman, berjudul Rajamu Datang. Menceritakan peristiwa penobatan dan penyambutan Yesus secara meriah ketika memasuki kota Yerusalem. Bab ini mengungkapkan pemenuhan nubuatan perjanjian lama serta gambaran kontras antara sukacita rakyat dengan duka cita Kristus atas nasib kota Yerusalem. Berikut adalah ringkasan poin-poin penting dari bab ini. Pertama, penggenapan nubuatan Mesias. Di lereng Bukit Zaitun, dekat Betfage, Yesus mengutus 2 murid untuk mengambil seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi. Yesus menunggangi keledai tersebut menuju Yerusalem, yang secara akurat menggenapi nubuatan Nabi Zakaria. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan menunggangi seekor keledai beban yang muda. Dicatat dalam Zakaria 9 ayat yang ke-9. Yesus sengaja membiarkan penghormatan publik ini terjadi satu kali selama pelayanannya di bumi untuk menarik perhatian seluruh bangsa kepada pengorbanannya akan segera dilakukannya sebagai anak domba Allah. Poin yang kedua, penyambutan meriah rakyat banyak. Rombongan berziarah pasca dan rakyat banyak menyambut Yesus dengan sorak-sorai, penuh sukacita. Mereka melambaikan daun-daun pohon palem dan membentangkan pakaian mereka di jalan yang dilalui Yesus sebagai simbol penghormatan Raja. Kerumunan orang memproklamasikan Yesus sebagai Raja keturunan Daud dengan menyerukan lagu pujian mesianis. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Poin yang ketiga, kemarahan orang Farisi. Para pemimpin agama dan orang Farisi yang berada di antara kerumunan merasa sangat gusar dan cemas melihat popularitas Yesus yang meluap-luap. Mereka mendekati Yesus dan mendesak dengan nada marah, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Namun Yesus menjawab bahwa pujian tersebut merupakan pemenuhan rencana Allah dan tidak dapat dibendung. "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu-batu ini akan berteriak." Poin yang keempat, tangisan Yesus atas Yerusalem. Ketika rombongan tiba di puncak Bukit Zaitun dan pemandangan kota Yerusalem serta keagungan Bait Allah terlihat membentang indah, sorak-sorai rakyat mencapai puncaknya. Namun di tengah pesta ria tersebut, Yesus justru berhenti dan menangis. Dengan meratapi kota itu, Yesus menangis. Air mata Kristus menyingkapkan duka ilahi atas penolakan bangsa Yahudi terhadap kasih karunia-Nya. Yesus melihat nubuatan kehancuran mengerikan yang akan menimpa Yerusalem oleh tentara Roma pada tahun 70 Masehi. Karena mereka tidak mengenal masa melawatnya Allah atas mereka. Wahai Yerusalem, betapa seringnya aku ingin mengumpulkan anak-anakmu, tetapi kamu tidak mau. Poin yang kelima, pintu masuk ke Bait Allah dan ketakutan para pemimpin. Yesus memasuki Yerusalem, pergi ke Bait Allah. Seluruh kota gempar dan bertanya, "Siapakah orang ini?" Rakyat menjawab bahwa dia adalah Yesus, Nabi dari Nazaret di Galilea. Para imam dan anggota Mahkamah Agung merasa tidak berdaya pada hari itu karena gelombang
dukungan rakyat yang begitu besar. Namun, ketakutan dan cemburu mereka makin memicu rencana rahasia untuk menangkap dan membinasakan Yesus secepatnya setelah perayaan Paskah. Inti bab ini mengajarkan bahwa kehadiran Kristus sebagai Raja damai yang mengagungkan kerendahan hati dan kesederhanaan, bukan keperkasaan militer ataupun kemewahan duniawi. Ellen G. White menekankan tragedi penolakan rohani, sementara rakyat menyambutnya dengan pujian lahiriah. Penolakan para pemimpin agama membawa bangsa tersebut pada kehancuran. Tangisan Kristus menunjukkan betapa dalam kasih Allah kepada manusia, sekaligus peringatan atas bahaya penolakan kesempatan keselamatan yang ditawarkannya. Tuhan Yesus memberkati.